Shalom, selamat pagi pada anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Seperti biasa di hari Minggu ini kita harus terus untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, hari Minggu yang kudus ini seperti biasa kita akan memuliakan Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang agung dan mulia, karena Engkau tetap mengaruniakan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami tetap berada dalam keadaan yang baik. Di hari Minggu yang Kau kuduskan ini, kembali kami anak-anak remaja-Mu Tuhan, merindukan suara Tuhan untuk menyapa kami, karena kami tahu bahwa suara-Mu itu akan menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami dapat hidup berkenan bagi Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Kita baca mulai di ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Dia. Amin. Hari ini kita menggumuli tema tentang freedom rights. Tidak ada bangsa di dunia ini yang menginginkan negaranya itu dijajah. Bangsa Indonesia sudah pernah merasakan penjajahan, kurang lebih sekitar 300 tahun lamanya dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian kurang lebih 3,5 tahun lamanya dijajah oleh bangsa Jepang. Tidak enak menjadi bangsa yang dijajah, karena tidak bisa berbuat semaunya, sebebasnya di negeri sendiri, padahal ini negerinya sendiri. Semua diatur oleh bangsa lain. Kekayaan bangsa Indonesia diambil oleh bangsa lain demi kemakmuran bangsanya, seperti bangsa Belanda. Nah, karena ketidaknyamanan tersebut, sehingga bangsa Indonesia berusaha untuk merdeka, lepas dari penjajahan bangsa lain dan mengusir penjajahan itu. Dan ketika bangsa Indonesia merdeka, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di dunia ini. Karena penjajahan itu sangat tidak enak. Kita terkungkung, kita terbelenggu, tidak bisa berbuat dengan nyaman. Nah, bagaimana dengan pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 38. Bangsa Yahudi tersinggung ketika Yesus mengatakan bahwa kamu ini adalah hamba. Bangsa Yahudi mengatakan, kami tidak pernah menjadi hamba. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah diperbudak oleh bangsa lain. Itulah makanya orang Yahudi tersinggung ketika Yesus mengatakan hal itu. Tetapi hamba bukan hanya sekedar budak. Hamba itu bisa sesuatu yang membelenggu kita sehingga
jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita itu merasa terbatas, tidak bisa bergerak. Hamba yang dimaksudkan di sini oleh Yesus adalah hamba dosa. Nah, banyak orang atau kita manusia menjadi hamba dosa. Hidup kita tidak lepas dari dosa. Perbuatan curi, kemudian tidak mengasihi orang lain, merampok, membunuh, berzina, berbohong, korupsi, itu semua adalah tindakan dosa dan kita tidak bisa lepas. Pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita itu banyak melakukan hal-hal dosa. Nah, Yesus katakan bahwa Dia datang untuk memerdekakan itu. Artinya dosa itu tidak bisa membelenggu kita. Kita tidak dijajah karena kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Nah, karena itu kita harus senantiasa percaya kepada Yesus yang membebaskan dosa itu. Tekun, rajin membaca Alkitab, mendekatkan diri, melakukan perenungan, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga kita bisa bebas dari dosa dan hidup dengan baik. Tidak terbelenggu lagi dengan perbuatan-perbuatan yang membuat kita kembali hidup dosa. Ya, dosa menjadi akar kejahatan dalam hidup kita. Karena itu kita harus lepas dari kehidupan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari juga selain dosa-dosa kejahatan dan lain sebagainya, adakah kita terbelenggu juga? Adakah kita dijajah? Ada. Kita bisa saja dijajah oleh HP. Sedikit-sedikit kita pegang HP. Disuruh sedikit tidak bisa bergerak karena main game, pegang HP. Kita melakukan pelajaran, terbelenggu pikiran kita. Saya mau main HP, saya mau TikTok, saya mau main game beserta dengan teman, mabar misalnya. Itu bisa membelenggu diri kita. Sulit mengerjakan PR, sulit membantu orang tua, sulit melakukan kegiatan lain karena ada janjian, mabar, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa terlepas, tangan kita, genggaman kita tidak bisa terlepas dari HP. Itulah yang membelenggu pikiran kita, jiwa kita. Nah, karena itu kita harus bebaskan itu. Mari selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sumber kehidupan kita, sumber keselamatan, sumber kedamaian, sumber ketenangan dalam hidup kita. Sekarang kita akan besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Disitulah momentum bahwa merdeka itu penting bagi bangsa, jiwa raga kita, termasuk juga dalam keimanan kita, supaya kita bebas dari dosa, percaya kepada Tuhan yang membebaskan. Selamat hari Minggu. Selamat menjadi anak remaja yang tekun dan setia, yang merasakan kemerdekaan dari Yesus Kristus. Dan selamat atau dirgahayu bagi Indonesia yang ke-75, merdeka. Anak remaja, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang tetap Engkau anugerahkan bagi hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber hidup kami yang telah memerdekakan kami dari dosa. Biar itu yang kami yakini dan percayai, dan juga menjadi sumber kebebasan kami dari hal-hal jahat, hal-hal yang membelenggu pikiran jiwa kami, sehingga kami hanya hidup kami berpusat pada Kristus, sumber hidup kami. Tuhan, jauhkan kami dari tindakan-tindakan yang membelenggu pikiran kami, sehingga kami jauh dari Tuhan. Biarlah hati, pikiran kami terus hidup bersama dan dekat pada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi kami pribadi dalam tugas pendidikan kami, berikan kami semangat, ketekunan, kemampuan untuk terus belajar, meningkatkan daya pikir, meningkatkan keterampilan dalam hidup kami untuk masa depan kami. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, pembina-pembina kami di dalam menanamkan berbagai nilai dalam hidup kami, teristimewa nilai-nilai Kristiani, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat dalam iman, dan Tuhan peliharakan orang tua kami, guru kami dalam hidup mereka, supaya mereka juga tetap bersuka cita, diberikan hikmat, diberikan rezeki dan berkat-Mu. Kami bersyukur bahwa besok kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Itulah berkat Tuhan bagi bangsa kami ini. Biar Engkau tetap memberkati pemimpin kami, supaya mereka juga diberikan hikmat, kemampuan untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang
sejahtera, yang damai, yang rukun di masa-masa akan datang. Peliharakan kami semuanya Tuhan. Inilah doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, Tuhan senantiasa dipuji, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan.